Oke guys, welcome back to Genosis alias Cakra Diva dalam pembahasan alur cerita Donghua Dynasty episode ke-42. Seperti biasa tuh sebelum masuk ke pembahasan episode kali ini, kita review dulu episode sebelumnya di mana Chauvin menyusuri altar Inferno dan menemukan formasi 8 dewa buas yang terdapat di dalam sana. Selain itu, Chauvin juga dihadapkan pada serangan binatang api penjaga altar, sementara Shohui melakukan penyerapan energi spiritual dari sumur gunung berapi hingga membuat mata ketiganya terbuka. Nah, di episode kali ini kita akan melihat bagaimana Shohui membantu Chauvin dalam melawan binatang api penjaga altar, serta bagaimana mereka berdua akhirnya bisa sampai di altar tingkat ketiga dan bertemu dengan makhluk misterius yang dikurung oleh lembah Vensian. Siapakah itu kira-kira? Yang nonton season 1 pasti tahu lah. Di dalam altar Inferno, Shohui dan binatang api itu masih terlihat saling baku hantam sementara Chauvin terus mengamati pergerakan mereka berdua. Setelah pertempuran kedua binatang raksasa itu berlangsung beberapa saat, Shohui akhirnya menerima pukulan super kuat dari lawannya dan menderita beberapa luka dari bagian perutnya. Situasi tersebut lantas membuat Chauvin mulai bertindak untuk membantu Shohui dengan melemparkan tongkat pembangsa jiwa yang langsung menghantam binatang api. Tidak hanya itu, Chauvin juga mengerahkan seluruh keterampilan aliran jahatnya dan melawan binatang api bersama-sama dengan Shohui. Meski upaya Chauvin dan Shohui itu bisa membuat binatang api tumbang sesaat, Chauvin juga akhirnya menyadari kalau binatang api penjaga altar itu masih bisa bangkit lagi untuk menyerang selama formasi 8 dewa buas masih tetap aktif. Bersamaan dengan itu, Chauvin juga mulai merasa kelelahan dan bahkan sampai memuntahkan seteguk cairan merah akibat mengalami luka dalam selama melawan binatang api. Namun yang mengejutkan, tetesan cairan merah itu tiba-tiba terserap oleh tongkat pemangsa jiwa yang akhirnya berubah menjadi energi jahat yang merasuki kesadaran Chauvin. Selagi Chauvin dirasuki energi jahat tongkat pemangsa jiwa, binatang api kembali bangkit lagi dan melanjutkan sesi baku hantamnya bersama Shohui. Pada saat yang sama, salah satu dewa buas dari formasi 8 dewa juga mulai menambahkan wujudnya dan berdiri tepat di belakang tubuh Chauvin sambil siap menyerangnya. Namun sebelum dewa buas itu mulai menyerang, kesadaran Chauvin malah terlanjur memasuki dimensi lain yang di dalamnya Chauvin bertemu dengan sosok bingsu Puji yang sedang memegangi manik jahat dari tongkat pemangsa jiwa serta memintanya untuk bersujud 3 kali sambil memanggil guru. Masih dalam dimensi lain, kesadaran Chauvin juga mulai menjelajah ke masa silam sewaktu dirinya masih berada di sekte King Yun, di mana saat itu Chauvin pertama kalinya terpengaruh energi jahat tongkat pemangsa jiwa yang menyebabkan dirinya dihukum oleh gurunya yakni Tian Buyi. Namun di sisi lain, hukuman Chauvin itu juga membuat dirinya mendapatkan pembelaan dari Lin Jingyu dan Lu Seki yang selalu menyatakan keberpihakannya kepada Chauvin. Bahkan kesadaran Chauvin juga mengingat sosok Biao yang kala itu mempertanyakan tentang keterampilan yang sedang dilatih oleh Chauvin. Begitu ingatan tentang Biao muncul, jiwa Chauvin langsung memberontak dan berusaha untuk mengeluarkan kesadarannya dari dimensi aneh tersebut. Begitu kesadarannya kembali pulih, Chauvin tiba-tiba dikejutkan dengan penampakan dewa buas yang siap menerkam, tapi untungnya Chauvin dapat menghindar sehingga terkaman itu batal mengenai tubuhnya. Namun selang beberapa waktu, kesadaran Chauvin kembali memasuki dimensi lain di mana kali ini tubuh Chauvin ditarik oleh dewa buas hingga akhirnya dia diselamatkan oleh energi murni dari cermin Inferno. Tanpa diduga, energi murni dari cermin Inferno itu dapat membuat kesadaran Chauvin keluar dari dimensi lain.
sekaligus menghilangkan jiwa dewa buah serta binatang api penjaga altar yang sedang bertempur melawan Xiaohui. Namun setelah sosok jahat itu menghilang dari altar, tubuh Chauvin mendadak hilang keseimbangan hingga akhirnya dia pun terjatuh pingsan di sana. Sementara Chauvin pingsan, di tempat lain Lu Xun tampak terheran-heran mendapati jasad manusia ikan yang meninggal secara misterius, di mana para manusia ikan itu memiliki kekuatan fisik yang cukup unggul tetapi masih bisa tewas dalam sekejap mata dengan cara yang sama persis seperti kematian pemimpin suku mereka. Sementara Lu Xun terheran-heran, Sang Guance juga terlihat sangat keheranan dan mulai menduga kalau pencabut nyawa sebenarnya masih tersembunyi di sekitar mereka. Di tengah keheranan itu, Sang Guance mendapat laporan dari Li Xun bahwa elang mata merah sudah dikerahkan seluruhnya demi bisa menemukan sosok pencabut nyawa dari anggota manusia ikan. Namun begitu laporan itu diterima, Sang Guance segera memberitahukan semua orang bahwa sosok pencabut nyawa itu mungkin saja menggunakan teknik penyamaran dan berbaur di antara murid-murid lembah Fenxian. Demi membuktikan kemungkinan tersebut, Sang Guance pun segera membuat formasi pembatas yang mengelilingi sekitar mereka. Meski sudah membuat formasi pembatas, Sang Guance masih terlihat tidak tenang di mana kali ini dia berpikir bahwa semua rencana lembah Fenxian telah bocor kepada pihak lain sehingga menyebabkan hilangnya nyawa pada para suku manusia ikan dengan sengaja. Demi menemukan jejak-jejak si pencabut nyawa manusia ikan, Sang Guance kemudian memberikan instruksi kepada semua orang di mana Lu Xun diminta untuk memeriksa keanehan pada formasi lonceng emas, sedangkan Li Xun diminta untuk memeriksa semua murid yang hadir di pintu masuk lembah serta memastikan apakah ada yang menyamar di antara mereka. Mendapati instruksi Sang Guance, Li Xun bergegas untuk memeriksa para murid sembari meminta Yan Ho untuk turut serta untuk membantunya. Setelah beberapa waktu, proses pemeriksaan pun telah selesai dilakukan, di mana saat itu Li Xun langsung melaporkan kepada Sang Guance bahwa semua murid yang ada di sana merupakan murid-murid asli lembah Fenxian. Li Xun melaporkan bahwa semua murid yang telah dia periksa tidak ada yang melakukan penyamaran, tetapi saat itu Sang Guance malah memberi respon agak lain, yaitu mencurigai beberapa orang di antara para murid lembah Fenxian. Kembali kepada Chauvin, saat ini dia masih terbaring pingsan di altar Inferno sehingga membuat Xiaohui segera menghampiri dan berusaha membangunkannya. Setelah beberapa waktu, Chauvin akhirnya terbangun dari pingsannya dan mendapati kalau saat ini tubuh Xiaohui telah kembali ke ukuran normalnya. Begitu terbangun, Chauvin segera memulihkan energi di tubuhnya dan juga menyembuhkan luka pada perut Xiaohui akibat baku hantam melawan binatang api. Bersamaan dengan disembuhkannya luka Xiaohui, tongkat pemangsa jiwa bergerak sendiri menghampiri pemiliknya sehingga Chauvin segera mengamankan benda tersebut. Di sisi lain, Chauvin juga mendapati adanya lubang bundar di bagian atap altar, di mana ternyata lubang itu merupakan jalan menuju ke lantai 2 altar Inferno. Penasaran dengan apa yang ada di balik lubang itu, Chauvin lantas membawa Xiaohui untuk segera memeriksa area itu, hingga akhirnya mereka pun tiba di lantai kedua dan menemukan sebuah plafon batu berwarna merah samar yang di atasnya terdapat sebuah celah kecil untuk memasukkan benda lain. Namun yang mengherankan, plafon batu tersebut terasa sangat dingin padahal suhu di ruangan itu masih terasa sangat panas seperti di lantai 1. Selain menemukan plafon batu, Chauvin juga menemukan banyak relief di sepanjang dinding lantai 2, di mana relief tersebut menceritakan tentang ritual pengorbanan yang biasa dilakukan pada zaman kuno. Penemuan itu pun lantas membuat Chauvin semakin tertarik untuk mencari tahu rahasia yang dimiliki sekte lembah Fenxian yang selama ini dikenal sebagai salah satu sekte beraliran baik di dunia. Tidak hanya relief tentang pengorbanan, Chauvin juga menemukan relief tentang ritual penghidupan kembali yang merupakan peninggalan dari suku penyihir kuno perbatasan selatan.
Begitu menemukan info tentang teknik penghidupan kembali, Chauvin segera menyalurkan energinya ke dalam dinding tersebut hingga mendapatkan beberapa penglihatan terkait proses ritual itu. Usai mendapatkan penglihatan tersebut, Chauvin yang masih penasaran dengan altar Inferno itu pun tiba-tiba merasakan cermin Inferno mulai bereaksi dan menduga kalau cermin tersebut memiliki keterhubungan dengan altar Inferno beserta semua rahasianya. Seolah sedang melakukan uji coba, Chauvin kemudian meletakkan cermin Inferno pada celah plafon batu hingga akhirnya kedua benda itu pun mulai bergetar menunjukkan reaksinya. Tanpa diduga, peletakan cermin Inferno itu ternyata mampu membuka sebuah pintu rahasia lain yang menuju ke lantai 3 altar Inferno. Namun bersamaan dengan itu, Chauvin juga mendapati suhu di sana turun drastis dari sangat panas menjadi sangat dingin seperti perasaan kepada mantan. Mendapati suhu ruangan yang turun drastis, Chauvin kemudian berkesimpulan bahwa suhu ekstrim panas dan dingin dapat terjadi secara bersamaan di altar Inferno dan dianggap dapat membahayakan keselamatannya. Namun meski sudah tahu sangat berbahaya, Chauvin tentu tidak memutuskan untuk mundur dan justru malah segera mengambil cermin Inferno lalu bergegas ke lantai 3. Setibanya di lantai 3, Chauvin dikejutkan dengan sebuah pemandangan bahwa ternyata area itu dipenuhi dengan es beku yang sangat tebal sehingga memancarkan hawa yang sangat dingin. Penasaran dengan tempat tersebut, Chauvin lanjut menyusuri lantai ketiga altar Inferno sehingga hal itu memancing perhatian sesosok makhluk yang terkurung di sana yang seketika melambai-lambaikan beberapa ekornya di belakang Chauvin. Seolah terganggu dengan kehadiran Chauvin, makhluk itu pun kemudian mempertanyakan mengapa yang datang bukan si kuncen altar Sang Guance. Mendapati pertanyaan sosok misterius, Chauvin tentu saja sangat terkejut dan seketika langsung menghentikan langkah kakinya dalam menyusuri altar. Chauvin bahkan lebih terkejut lagi ketika sosok misterius itu mulai menanyakan identitasnya yang bisa sembarangan masuk ke altar Inferno. Namun alih-alih menjawab pertanyaan, Chauvin malah mengajukan pertanyaan balik untuk mencari tahu siapa sosok pemilik suara misterius yang sedang menanyainya. Mendapati pertanyaan Chauvin, sosok misterius itu pun mulai mengganti topik percakapan dengan menebak bahwa senjata magis di tangan Chauvin adalah tongkat pemangsa jiwa. Selain menebak senjata magis, sosok misterius itu juga menunjukkan pengetahuannya bahwa tongkat pemangsa jiwa milik Chauvin itu merupakan benda paling jahat di dunia serta mengandung energi iblis yang sangat kejam, di mana energi iblis itu dapat menyusup ke dalam jiwa seseorang dan sekarang telah menembus jauh ke dalam tubuh Chauvin sebagai pemilik dari benda jahat tersebut. Bahkan sosok misterius itu juga dengan tegas mengatakan kalau cepat atau lambat Chauvin akan menjadi gila dan meninggal akibat terpengaruh benda magis tersebut. Menyadari sosok misterius itu tahu banyak tentang dampak dan pengaruh tongkat pemangsa jiwa, Chauvin jelas semakin terkejut sekaligus makin penisirin dengan identitas makhluk tersebut. Chauvin pun langsung mendesak makhluk itu untuk segera menunjukkan wujud aslinya sembari melontarkan sebuah ancaman terhadapnya. Bersamaan dengan dilontarkannya ancaman itu, Chauvin mencoba menghancurkan sebongkah batu es di area lantai 3 hingga akhirnya dapat mengungkapkan wujud dari sosok misterius tersebut yang ternyata merupakan rubah langit ekor 9 yang sudah ratusan tahun dikurung oleh para petinggi lembah Venetian. Gumiho akhirnya muncul juga, guys. Setelah beberapa episode cuma terdengar teriakan-teriakannya aja, akhirnya sekarang dia sudah dapat giliran untuk tampil di layar kaca dan ketemu sama Chauvin ya. Nah, di episode selanjutnya kita akan lihat nih bagaimana Chauvin terlibat baku hantam dengan rubah langit ekor 9 hanya gara-gara Chauvin memiliki cermin Inferno untuk bisa sampai di lantai 3 altar tersebut.
Nah, ya kalian mungkin bertanya-tanya ya, siapa sih rubah ekor 9 ini? Wah, edan ya guys ya, pasti kalian bakal terkejut kalau mengetahuinya. Kalau kalian nonton season 1 pasti tahu ya guys ya. Nah, nanti kita juga bakal lihat bagaimana nantinya Chauvin membantu rubah ini ya untuk kabur dari altar Inferno sehingga membuat orang-orang lembah Venser menjadi kelabakan.